sulit, tapi di sini kami akan menjelaskan rumus kunci bagaimana sih menaklukkan soal logika yang bahkan belum pernah dibahas dalam buku-buku yang beredar. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Hari ini kita akan menjelaskan tentang logika matematika. Jadi secara umum logika matematika itu sebenarnya ada 3. Ada yang namanya modus ponens, ada yang namanya modus tollens, dan yang terakhir silogisme. Yang pertama modus ponens. Jadi rumus umum modus ponens itu jika pernyataan pertama P maka Q, kemudian pernyataan kedua adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Contoh, jika kondisi licin, maka banyak pembalap jatuh. Pernyataan kedua, kondisi licin. Jadi, kita ambil kata kuncinya, kondisi licin itu adalah P, pembalap jatuh itu adalah Q. Kondisi licin berarti kembali ke P yang merupakan pernyataan 2. Menurut rumus modus ponens berarti kesimpulannya adalah Q, yaitu pembalap jatuh. Rumus yang kedua masih tentang modus ponens. Jadi, jika premis pertama P, maka Q, kemudian premis kedua ternyata Q, berarti kesimpulan untuk model yang seperti ini itu adalah belum tentu E atau mungkin P. Kapan dalam option tidak ada kata belum tentu atau kata mungkin, maka jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Nah, untuk contohnya, seluruh pegawai PT Prima sudah berkeluarga. Jadi pegawai PT Prima itu kita misalkan P, sudah berkeluarga itu kita misalkan Q. Sementara Raffi sudah berkeluarga berarti kembali ke pernyataan Q. Menurut rumus, jika modelnya P maka Q, terus pernyataan keduanya Q, berarti jawabannya adalah yang ada kata belum tentu, yang ada kata mungkin, atau jika di option tidak ada kata belum tentu atau tidak ada kata mungkin, berarti jawabannya tidak dapat disimpulkan. Nah, kita lihat optionnya A, B, C, D, E. Yang menggunakan kata mungkin adalah option C. Mungkin Raffi pegawai PT Prima. Kita cek apakah mungkin P, ternyata P adalah pegawai PT Prima. Berarti mungkin Raffi pegawai PT Prima adalah jawabannya. Kita lanjut ke modus tollens. Selanjutnya adalah modus tollens. Nah, untuk modus tollens, bentuk umumnya itu adalah jika pernyataan pertama P maka Q dan pernyataan kedua adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Contoh, jika cuaca cerah, maka lomba dimulai. Kita garis bawahi kata kuncinya cuaca cerah, maka lomba dimulai. Lomba dimulai. Berarti cuaca cerah adalah P, lomba dimulai adalah Q. Lomba tidak dimulai. Berarti negasi Q. Negasi atau ingkaran itu adalah kalimat yang menggunakan kata tidak atau pernyataan-pernyataan negatif. Nah, berdasarkan modus tollens, berarti P maka Q, terus kalimat keduanya adalah negasi Q, berarti jawabannya adalah negasi
P atau cuaca tidak cerah. Selanjutnya masih tentang modus tollens. Jadi bagaimana jika pernyataan pertama itu adalah P maka Q, sementara pernyataan kedua adalah negasi P. Berarti kesimpulannya yaitu sama dengan tadi yang modus ponens maksud saya, belum tentu P, belum tentu negasi Q, atau mungkin negasi Q. Kapan di option tidak menggunakan kata belum tentu atau kata mungkin, berarti jawabannya tidak dapat disimpulkan. Jadi kuncinya di sini, di kata belum tentu atau kata mungkin. Contoh, semua peserta training pakai baju hitam. Pernyataan kedua, Santi bukan peserta training. Jadi sama seperti tadi, kita tandai kata kuncinya peserta training itu adalah P, pakai baju hitam itu adalah Q. Santi bukan peserta training, berarti ini pernyataan keduanya adalah negasi P atau ingkaran P. Menurut rumus, cari option yang menggunakan kata belum tentu atau kata mungkin. Kapan dalam option tidak menggunakan kata tersebut, berarti jawabannya adalah tidak ada kesimpulan yang tepat. Nah, kita lihat dari option A, B, C, D, dan E. Jawaban yang paling tepat menurut rumus umum adalah error. Selanjutnya silogisme. Rumus umum silogisme yaitu jika pernyataan pertama P maka Q, pernyataan kedua adalah Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Sebenarnya ciri-cirinya ini, ada dua hal yang sama secara berseberangan. Berarti kita langsung ambil kesimpulannya P maka R. Atau bisa juga seperti ini bentuknya. Pernyataan pertama P maka Q, pernyataan keduanya adalah R maka P. Berarti kesimpulannya adalah betul R maka Q. Yang sama adalah sama-sama P. P-nya sama secara berseberangan. Contoh, sebagian penyanyi popularitasnya sedang naik. Jadi, sebagian penyanyi kita misalkan P, popularitasnya sedang naik. Kita misalkan Q. Semua yang popularitasnya sedang naik. Berarti kata popularitas kita misalkan kembali ke Q, sedang memiliki penghasilan yang besar. Penghasilan besar kita misalkan R. Berarti P maka Q, Q maka R. Sesuai dengan rumus yang ini, P maka Q, Q maka R. Berarti kesimpulannya adalah P maka R. Berarti sebagian penyanyi memiliki penghasilan yang besar. Berarti jawabannya adalah delta.